Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 651, itu benar-benar berantakan di puncak yang tertinggi. Tatapan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak terhitung banyaknya terpesona pada dua sosok di puncak, terutama pada Zhou Yuan. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan menang. Apa artinya itu? Zhou Yuan secara bertahap menutup celah di antara mereka, atau mungkin dia bahkan telah melampauinya. Ini sangat sulit untuk dibayangkan, lagi pula, jarak antara 39.000 bintang Genesis Ki dan 83.000 bintang Genesis Ki terlalu besar, tetapi Zhou Yuan mampu menjembatani celah ini. Ini bisa dikatakan keajaiban. Di sisi Istana Suci, para murid yang sebelumnya menampilkan ekspresi menghina tampaknya menjadi kaku. Mereka tidak dapat membayangkan pemkamugan yang baru saja mereka saksikan. Dalam pekamugan mereka, Zhou Yuan adalah yang terlemah dari tiga orang yang dikirim dari Sekte Changsuan. Perbedaan antara dia dan Jin Chanzi terlalu besar. Mereka yakin bahwa Jin Chanzi akan menghancurkan Zhou Yuan dan membuat seluruh Sekte Changsuan runtuh. Putaran sebelumnya seperti yang mereka harapkan, Jin Chanzi menduduki posisi atas. Tapi siapa sangka Genesis Ki Zhou Yuan akan melonjak secara dramatis seperti benih yang meledak. Tidak hanya itu membuat celah di antara mereka tetapi juga membuatnya unggul. Adegan ini jelas merupakan kejutan yang luar biasa bagi para murid Istana Suci. Berbeda dengan keheningan yang mematikan di sisi Istana Suci, ada sorakan memekakkan telinga langsung di sisi Sekte Changsuan. Tang Muxin, Gu Hongyi dan yang lainnya terguncang. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Zhou Yuan meledak ke tingkat non-manusia seperti itu, bagaimanapun juga, situasi saat ini adalah hal yang baik untuk Sekte Changsuan mereka. Selama Zhou Yuan berdiri, masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan pertempuran di puncak ketujuh. Zhuo Qiu Qingyu, Lu Luo dan Li Chujun semua saling bertukar pekamuk, bergumam, orang itu terlalu abnormal. Di bagian bawah puncak ketujuh, di bawah perlindungan payung Luo Surgawi, Kong Sen, Li Qingchan, Ye Ge dan Cho Sen lainnya juga masih sempat memperhatikan pertempuran di atas. Mereka juga tampak terkejut ketika mereka melihat bahwa Zhou Yuan telah berada di atas angin dalam pertempurannya melawan Jin Chanzi dan telah membalikkan keadaan. Kekuatan Zhou Yuan tiba-tiba menstempelai level itu, kata Li Qingchan. Zhou Yuan saat ini, berdasarkan kekuatan, tidak kalah sedikit pun dengan dia atau Kong Seng. Perubahan ekspresi wajah Zhu Zhao juga cukup dramatis. Dia merasa agak sulit dipercaya bahwa saudara junior yang tidak pernah dia anggap penting telah berubah total dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan untuk berpikir dia bahkan telah melampaui dia. Jin Chanzi itu agak terlalu arogan, kata Ye Ge. Kong Seng juga mengangguk. Genesis Ki Zhou Yuan melonjak, dan dia menggunakan Omega Saint Spirit Art, tetapi Jin Chanzi mencoba menekan Zhou Yuan dengan Genesis Ki saja. Sekarang dia menderita akibat perbuatannya sendiri. Namun setelah kekalahan ini, Jin Chanzi tidak akan berani membuat kesalahan lagi. Jin Chanzi tidak akan menahan diri lagi di putaran berikutnya. Li Qingchan juga mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Matanya yang indah menatap sosok ramping dan tinggi di puncak. Mudah-mudahan, dia bisa menahannya. Di puncak, tubuh Zhou Yuan melonjak dengan Genesis Ki, dan ada perisai cahaya misterius di permukaan tubuhnya. Dia dengan tenang menatap Jin Chanzi yang berwajah pucat di depannya. Tidak ada secercah kegembiraan di wajah Zhou Yuan setelah dia menang, karena itu sesuai harapannya. Setelah rune suci bumi menyerap Genesis Ki bawah tanah yang megah ke dalam tubuhnya, meskipun mungkin masih ada celah antara pondasi Genesis Ki dan 83.000 bintang Genesis Ki milik Jin Chanzi, celah itu sangat kecil. Selain itu, tubuhnya diperkuat oleh bayang-bayang roh suci. Ini adalah bentuk lengkap dari roh suci, salah satu teknik Genesis terkuat dari puncak Saint Genesis. Dan Jin Chanzi, yang dengan arogan ingin mengandalkan Genesis Ki murni untuk melawan Zhou Yuan, tentu saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saya tidak menyangka bahwa saya, Jin Chanzi, akan menemui kegagalan yang tidak terduga. Wajah pucat, Jin Chanzi berangsur pulih. Mata celak emasnya menatap Zhou Yuan dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sepertinya pepatah itu benar, kelinci akan menggigit saat gelisah. Niat membunuh yang intens melintas di mata Jin Chanzi saat dia mengustempelkan dengan suara seram. Tapi sayangnya, meski hanya sedikit sakit saat kelinci menggigit, kelinci itu tetap harus mati. Ki hijau tua mengalir keluar dari hidung Jin Chanzi. Saat telapak tangannya perlahan terlipat, energi yang sangat berbahaya merembes keluar dari tubuhnya. Karena kamu telah mengungkapkan kartu trufmu,
aku juga harus membiarkanmu melihat milikku. Cairan hijau tua merembes keluar dari bawah kulit Jin Chanzi dan perlahan mengalir keluar. Cairan lengket itu tiba-tiba mengeluarkan suara korosif saat muncul di permukaan kulit. Seseorang dapat melihat daging Jin Chanzi, itu jelas aneh dan menakutkan. Zhou Yuan membeku sesaat, Jin Chanzi melebarkan mulutnya dan menembakkan seberkas cahaya hijau gelap, membidik Zhou Yuan. Cahaya beracun hijau itu adalah tongkat beracun yang bisa menelan Genesis Ki dari langit dan bumi. Itu adalah senjata Heaven Genesis tingkat rendah. Tongkat beracun datang mengaum dengan momentum yang sangat dahsyat. Dengan jentikan lengan bajunya, seberkas cahaya hitam keluar dari lengan baju Zhou Yuan, melonjak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi kuas hitam berbintik-bintik yang bertemu langsung dengan tongkat. Keduanya dengan panik bertabrakan di udara seolah-olah keduanya memiliki sifat spiritual. Dengan setiap tabrakan, gelombang Genesis Ki yang panik meletus. Itu sama sekali tidak kalah dengan tabrakan sebelumnya antara Zhou Yuan dan Jin Chanzi. Sementara dua senjata Ki Genesis surgawi bertabrakan, mata Zhou Yuan dengan cepat beralih ke Jin Chanzi. Matanya dengan cepat menyusut saat dia melihat ke atas dan melihat bahwa penampilan Jin Chanzi sangat menakutkan. Tubuhnya rusak parah dan tertutup cairan beracun berwarna hijau tua. Cairan menggelegak, dan tubuhnya berangsur-angsur tumbuh semakin besar. Pada akhirnya dia berjongkok, punggungnya melotot, badai Genesis Ki mengamuk dari dalam tubuhnya. Saat tubuhnya mengeluarkan suara aneh, riak cahaya hijau keluar darinya, tanah di dekatnya langsung terkorosi dan menyerupai kolam beracun. Jin Chanzi dengan saksama mengarahkan mata celah emasnya pada Zhou Yuan. Ekspresinya kejam, wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pada saat itu, Jin Chanzi menyerupai katak beracun kuno, sangat buas dan ganas. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan penampilan kengerian Jin Chanzi. Beberapa Chosen bahkan terkejut, suara mereka bergetar. Itu adalah teknik katak setan hebat. Bab 652. Suara melengking yang menusuk telinga terdengar di seluruh puncak, memicu badai setiap kali terdengar. Gelombang cahaya hijau tua menyapu, dan apapun yang disentuhnya langsung layu. Wajah Zhou Yuan berubah muram saat dia melihat Jin Chanzi yang seperti kodok kuno yang mematikan. Dia bisa merasakan Genesis Ki yang melonjak di dalam tubuh Jin Chanzi. Tekanan Genesis Ki yang kuat datang menyerangnya seolah-olah gunung Tai runtuh. Itu membuat tubuh orang terasa jauh lebih berat. Pada saat ini, meskipun Jin Chanzi sangat jelek, kekuatannya meroket. Ini adalah kartu truf Jin Chanzi. Mata celah emas Jin Chanzi bersinar dengan keganasan yang tak ada habisnya, dan dia menatap Zhou Yuan dengan penuh perhatian. Ketika dia memasuki istana suci, Master Sekte telah menggunakan teknik rahasia untuk mengekstraksi darah kodok iblis surgawi dan menanamkannya ke dalam tubuhnya. Kodok iblis surgawi adalah binatang iblis kelas 6, dan oleh karena itu para ahli tahap matahari surgawi yang memiliki darahnya secara alami sangatlah kuat. Jumlah murid yang menerima darah pada saat itu menstempelai ratusan, tetapi hanya dia yang selamat pada akhirnya. Namun, darah kodok iblis surgawi masih mempertahankan kesadarannya. Mengingat kekuatan Jin Chanzi saat ini, mustahil baginya untuk menghilangkannya sepenuhnya. Ini berarti bahwa darah kodok akan dengan panik merusak tubuhnya, jadi Jin Chanzi tidak akan aktif jika itu bukan pilihan terakhirnya. Tapi sekarang, dia terpaksa melakukannya. Dia tahu bahwa jika dia kalah di sini, dia akan dihukum ketika dia kembali ke istana suci. Dia juga tidak bisa menerima hasil dari kekalahan seperti itu dari salah satu murid utama dari Sekte Changsuan. Saya tidak berpikir saya akan dipaksa untuk langkah ini oleh kepala murid kecil. Mata ganas Jin Chanzi mengunci Zhou Yuan, dan bahkan suaranya menjadi sangat melengking. Zhou Yuan, kamu benar-benar mengubah pendapatku tentangmu. Jadi, untuk mengekspresikan persetujuanku, saat aku mengalahkanmu, aku akan memakan semua anggota tubuhmu. Wajah menakutkan Jin Chanzi berkerut dengan tatapan kejam. Di bawah korosi darah kodok, sifatnya berubah menjadi biadab seperti kodok iblis surgawi. Suaranya baru saja jatuh ketika tangan dan kakinya tiba-tiba membanting tanah, menyebabkan tanah runtuh. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan menerkam Zhou Yuan dengan kecepatan kilat. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat tulang punggung seseorang merinding. Hanya dalam satu tarikan waktu, Jin Chanzi muncul kembali di depan Zhou Yuan, memperlihatkan senyum sinis. Saat dia mendorong telapak tangannya keluar, ki beracun berwarna hijau tua dibebankan ke arah Zhou Yuan seperti longsoran gunung. Jika telapak tangan mengenai tubuh seseorang, bahkan jika itu adalah Kong Seng, Li Qingchan atau yang lainnya, kemungkinan besar mereka akan mengalami luka parah. Mata Zhou Yuan juga sedikit menyusut,
dia menyadari bahwa kekuatan Jin Chanzi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu dia tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Genesis Ki yang melonjak di tubuhnya meraung tanpa menahan diri, dia mengepalkan tinjunya, dan sebuah pukulan meledak. Yellow Genesis Ki, seperti naga yang marah, mengguncang kehampaan dan langsung bertabrakan dengan telapak beracun Jin Chanzi. Dia tidak punya pilihan lain, mengingat kecepatan Jin Chanzi saat ini, tidak mungkin Zhou Yuan dapat mengelak secara efektif dan berhasil. Meskipun bentuk ethereal tidak lambat, tampilannya agak terlalu rendah. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan sekali lagi. Gelombang dahsyat pecah, mengangkat lapisan tanah keju, kekuatan penghancurnya terlalu mencengangkan. Tubuh Zhou Yuan bergetar luar biasa sebelum dia dikirim terbang, telapak tangan dan kakinya meninggalkan jejak panjang di tanah. Di permukaan tubuhnya ada bayangan roh suci, yang sama-sama gemetar. Tapi sebelum Zhou Yuan bisa menstabilkan tubuhnya, bau darah menerpa wajahnya, dan Jin Chanzi terlihat menerkam sekali lagi. Serangannya yang terus-menerus bersamaan dengan penggunaan ki beracun membombardir Zhou Yuan berulang kali. Sampah kecil, wajahmu sangat sombong sebelumnya, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Wajah Jin Chanzi jahat, dan matanya berkedip dengan cahaya ganas. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia dengan gila membanting tinjunya. Setelah darah kodok diaktifkan, jelaslah bahwa rasionalitasnya secara bertahap terkikis oleh sifat ganas kodok iblis surgawi. Wajah Zhou Yuan menyeringai, Genesis Ki-nya telah melemah, dan tinju serta kakinya telah berubah menjadi sisa-sisa bayangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Jin Chanzi. Dari sudut pekamuk orang luar, keduanya mirip dengan dua bola cahaya yang berbenturan dengan cepat. Setiap tabrakan menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga mereka hanya bisa melihat gambar tarian yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan di luar medan perang, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Chosen biasa tidak akan mampu menahan bahkan sisa-sisa bayangan dari sosok-sosok ini. Dan saat itulah situasinya berubah sekali lagi. Zhou Yuan terus-menerus dibombardir oleh Jin Chanzi sampai-sampai dia harus mundur berulang kali. Ditambah lagi Jin Chanzi tidak menahan diri sedikit pun. Serangannya menjadi semakin ganas. Seperti yang dia katakan, dia bermaksud untuk mengalahkan Zhou Yuan sampai mati di sini. Zhou Yuan, sepertinya dia tidak tahan lagi. Di sisi sekte Changsuan, ada perubahan ekspresi yang tiba-tiba di wajah Tang Muxin, Gu Hongyi dan orang lain. Mereka semua tahu bahwa ketika Jin Chanzi mengaktifkan teknik kodok setan hebat, Genesis Ki-nya telah meroket dan dia sekali lagi menekan Zhou Yuan. Banyak orang diam-diam menghela nafas. Pertempuran ini penuh dengan pasang surut, itu memang menarik. Namun demikian, semua orang menyadari bahaya dalam pertempuran. Kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan seseorang terbunuh di tempat. Dua bayangan melesat ke belakang dan mundur di puncak. Zhou Yuan tidak diragukan lagi mundur lebih jauh. Wajahnya serius, dan ada bekas tinju hijau tua di permukaan tubuhnya tempat Jin Chanzi memukulnya. Meskipun penampilan Jin Chanzi menakutkan, situasinya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada Zhou Yuan. Darah kodoknya telah merusak darah dan dagingnya, membuatnya tidak bisa merasakan sakit, jadi dia sama sekali tidak takut dilukai oleh Zhou Yuan. Jin Chanzi menatap Zhou Yuan dengan kejam. Apakah kamu benar-benar berpikir tinjuku mudah ditahan? Zhou Yuan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa ki beracun hijau tua telah tertinggal di area yang telah diserang Jin Chanzi. Ki menembus ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Begitu memasuki tubuh, racun iblis kodokku tak tertahankan bagi orang-orang dengan level yang sama. Zhou Yuan, kamu sudah mati. Jin Chanzi melipat tangannya dengan segel tangan dan meraung dengan suara seram, racun meletus. Saat dia meledakkan ki beracun, Zhou Yuan akan terluka parah. Cahaya beracun hijau tua mekar dari tubuh Zhou Yuan, tapi dia hanya mengerutkan alisnya dengan cemberut dan tidak memperhatikannya, karena ketika ki beracun meletus di tubuhnya, racun kebencian naga di telapak tangannya juga mulai bergetar. Tampaknya ada raungan naga rendah yang dipancarkan dari tubuhnya. Racun kebencian naga melepaskan kekuatan isap yang mengerikan yang benar-benar menelan racun aneh di tubuhnya dalam satu suapan. Cahaya hijau gelap di permukaan tubuh Zhou Yuan juga semakin redup dan samar hingga akhirnya memudar. Ekspresi Jin Chanzi langsung menegang. Dia sangat menyadari betapa sombongnya racun kodoknya, dan dia tahu bahwa siapapun di bawah tahap dueling ilahi, bahkan Jiang Taisen, tidak akan berani membiarkan racun kodok masuk tanpa perlindungan di tubuh mereka. Tapi bagaimana Zhou Yuan tidak terluka? Zhou Yuan melirik Jin Chanzi dengan dingin dan memuntahkan seteguk darah hijau tua, yang segera merusak tanah.
Bagaimana kamu bisa menggunakan sesuatu yang biasa-biasa saja? Kelopak mata Jin Chanzi berkedut. Cahaya ganas di matanya semakin kuat, memperbaiki tatapan menusuk pada Zhou Yuan. Dia mencibir, "Jangan khawatir, makanan berikutnya akan membuatmu kenyang sampai meledak." Dia menutup kedua tangannya dan tiba-tiba melakukan segel tangan. Sinar cahaya beracun hijau tua tiba-tiba meledak dari tanah dan melesat ke atas. Kemudian, seolah meleleh, itu membentuk cairan beracun berwarna hijau tua. Cairan beracun menyebar, berputar-putar, dan terbentuk. Bau darah yang kuat meresap ke udara. Dari jauh, itu tampak seperti rawa racun besar yang tiba-tiba muncul dengan Zhou Yuan berada di jantungnya. Banyak orang mengungkapkan ekspresi ngeri yang mengejutkan. Hehehe, pemakaman racun kodok besar. Jin Chanzi tidak memberi Zhou Yuan kesempatan untuk bereaksi. Dengan senyum sinis memutar wajahnya, ia bertepuk tangan bersama-sama. Rawa beracun yang besar kemudian meraung ke bawah, dengan panik menyusut, lalu bergemuruh menuju Zhou Yuan dengan kekuatan yang menakutkan dan tidak dapat dihalangi. Ini adalah jurus pembunuhan yang telah lama disiapkan Jin Chanzi. Dalam pekamugannya, Zhou Yuan tidak akan selamat dari rawa beracun. Bab 653, di bawah tatapan terkejut banyak orang, rawa beracun di puncak dengan kepanikan menyusut, kekuatan yang mengerikan secara langsung menyebabkan ruang retak. Terlihat bahwa jurus pembunuhan Jin Chanzi sangat menakutkan. Di kaki gunung itu, ekspresi Chosen Sekte Changsuan berubah drastis. Bahkan mereka pasti akan mati jika terkurung di kuburan rawa beracun. "Ayo keluar dan selamatkan dia," Li Qingchan meraung, mengatupkan giginya. Dia merasakan sesuatu yang buruk. Jika Zhou Yuan benar-benar dikalahkan, itu akan menjadi pertanda buruk baginya daripada yang baik. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Tapi dia baru saja bergerak ketika bola cahaya yang tak terhitung banyaknya dengan kepanikan melesat dari kabut kebingungan roh. Bola cahaya itu tampaknya mengandung Genesis Qi yang kuat. Bola cahaya Genesis Qi bergemuruh dan meledakkan Li Qingchan kembali. "Hehehe, tetap di sini dan lihat bocah itu tewas." Tawa dingin istana suci terpilih bisa terdengar dari luar kabut kebingungan roh. Wajah Li Qingchan berubah pucat, tangannya yang indah mengepal erat. Namun pada akhirnya dia berdiri diam. Dia tahu itu tidak berguna bahkan jika dia pergi ke sana. Dia menjepit bibir merahnya bersama-sama dan menatap tajam ke puncak. Kong Seng, Ye Ge dan yang lainnya juga terdiam. Mereka pun menyadari bahaya yang dialami Zhou Yuan, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Zhou Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri saat ini. Pertarungan untuk mendapatkan kesempatan besar selalu berada di antara hidup dan mati. Di puncak, mata Jin Chanzi berkilat dengan cahaya yang tajam saat dia menatap rawa beracun yang mengerikan. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pembunuhan pemakaman, rawa beracun dengan panik menyusut dan akhirnya meledak. Di puncak tampak seolah-olah ada awan herbaler hijau yang membubung. Bau darah meresap ke udara, dan bahkan di luar pegunungan, beberapa orang sial yang langsung menghirup udara melihat tubuh mereka segera mulai membusuk. Banyak orang merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihat pemkamugan ini, dan mereka buru-buru mengoperasikan Genesis Qi untuk menyegel udara. Setelah mengisolasi diri dari Qi beracun, banyak orang mengalihkan pekamugan mereka kembali ke puncak, tapi ekspresi mereka berubah drastis sekali lagi setelah melihat akibat yang mengerikan. Serangan seperti itu mungkin hanya bisa dilawan oleh seseorang seperti Jiang Taishen atau Chu Qing. Dan Zhou Yuan, yang berada di tengah serangan, kemungkinan besar tidak akan selamat. Semua murid di pihak Sekte Changsuan terdiam. Suasana pun bertambah berat dan hikmat. Zuo Qiu, King Yu dan Luluo saling memkamuk. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bahkan jika mereka memiliki kepercayaan pada Zhou Yuan, mereka tidak yakin dia bisa selamat dari serangan tingkat itu. Di puncak, Jin Chanzi mengintip ke arah di mana Qi beracun hijau tua menyebar, menghirup dengan tajam, dan kemudian mencibir sinis. "Sampah kecil, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir serangan ini, hanya zombimu yang tersisa." Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Qi beracun itu menyebar sepenuhnya. Mata Jin Chanzi dan mata lainnya yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke tempat Zhou Yuan berdiri sebelumnya, hanya untuk melihat bahwa tanah telah terkorosi, meninggalkan lubang yang sangat besar. Namun di dalam lubang besar itu tak disangka ada pilar batu yang berdiri sendiri. Mata Jin Chanzi menyusut, dia melihat bahwa di atas pilar batu ada sosok ramping berdiri dengan tenang. Sosok itu, yang mengenakan baju besi ramping berwarna perak yang menutupi seluruh tubuhnya, tampak sangat misterius, dan baju besi itu diukir dengan banyak pola kunomor. Permukaan baju besi perak terkontaminasi dengan cairan beracun hijau,
tetapi saat cahaya keperakan melonjak, cairan beracun itu secara bertahap larut. Seruan yang mengguncang bumi bisa terdengar di luar gunung. Wajah yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan dapat menahan teknik penguburan racun. Lagi pula, apa armor perak itu? Apakah itu senjata pertahanan Genesis? Tapi mengapa itu menimbulkan perasaan yang sangat aneh? Wajah Jin Chanzi semakin gelap, dan matanya dipenuhi amarah. Dia tidak berharap langkah pembunuhannya gagal membunuh Zhou Yuan. Orang ini, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Jin Chanzi dengan saksama menatap sosok yang mengenakan baju besi perak. Sejak munculnya baju besi perak, Genesis Ki Zhou Yuan tampaknya telah berhenti berfluktuasi, dan bahkan Jin Chanzi tidak dapat lagi mendeteksinya. Itu membuat Jin Chanzi merasa sedikit tidak nyaman, dan baju besi perak misterius membuatnya merasa bahaya. Apakah ini kartu truf terakhirmu, cangkang kura-kura? Jin Chanzi berkomentar dengan suara sinis. Tapi Zhou Yuan, yang ditutupi baju besi perak, membuka matanya begitu saja dan tidak memperhatikan Jin Chanzi. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati armor perak itu. Armor perak itu secara alami adalah Silver Shadow, kartu truf terakhir yang dia sembunyikan. Ini bukan baju besi tapi jenis boneka perang yang berbeda. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk tumbuh. Ketika Zhou Yuan baru saja mendapatkan bayangan perak, jika dia menggunakan Silver Shadow, ia hanya memiliki kekuatan di tingkat awal tahap Alpha Origin. Tapi sekarang, setelah 2 tahun penyempurnaan, Zhou Yuan dapat merasakan bahwa kekuatan Silver Shadow sebanding dengan lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin. Ini adalah kartu truf terakhir Zhou Yuan. Bahkan jika dia menemui banyak kesulitan dan masalah di Sekte Changsuan, dia tetap berusaha menghindari penggunaan Silver Shadow agar tidak mengeksposnya. Tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Jin Chanzi sangat kuat. Zhou Yuan memperkirakan bahwa di antara 10 chosen dari Sekte Changsuan, hanya Chu Qing yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Kekuatan Kong Sheng dan Li Qingchan kemungkinan besar lebih buruk darinya. Menghadapi lawan setingkat ini, jika Zhou Yuan masih berpikir untuk merahasiakan kartu truf terakhirnya, maka dia benar-benar meminta kematian. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan kemudian menatap tajam ke arah Jin Chanzi. Niat membunuh yang intens meletus tiba-tiba. Sekarang kartu truf terakhir terungkap, pertempuran juga akan segera berakhir. Dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya muncul kembali di udara dan meledak dengan badai Genesis Ki yang tak tertandingi. Di dalam hatinya, darah emas bergetar tanpa henti. Gumpalan darah emas yang tak terhitung jumlahnya melekat pada daging dan melepaskan kekuatan mengamuk. Silver Shadow di luar tubuhnya juga mekar dengan cahaya keperakan. Genesis Ki yang mengerikan menyapu, menelan langit, dan kekuatan yang menindas menyelimuti daerah itu. Bayangan roh suci juga muncul kembali, sayapnya yang ringan terbentang di belakang Zhou Yuan. Pada saat ini, Zhou Yuan hampir mengaktifkan semua kekuatannya. Udara tempat dia berdiri juga bergetar dengan cepat, memancarkan banyak riak udara. Di sekeliling, tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Bahkan Chu Qing dan Jiang Taisen membeku sesaat. Dan Jin Chanzi terlihat lebih tidak sedap di kamuk dari sebelumnya. Dia menatap lekat-lekat sosok di udara, menghadapi Zhou Yuan saat ini. Bahkan dia memiliki jejak ketakutan yang berkelap-kelip di kedalaman matanya. Jin Chanzi, pertarungan ini sudah berakhir. Suara dingin Zhou Yuan bergema di langit. Sosoknya menukik ke bawah, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Udara terdistorsi. Bab 654, kekuatan yang mengerikan melonjak saat sosok Zhou Yuan menukik ke bawah seolah-olah dia membawa kekuatan penghancur. Kekuatan itu mendistorsi udara, dan auranya menstempelai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Genesis Ki-nya, kekuatan fisik, rune suci bumi, Omega Saint Spirit Art, Silver Shadow, semua jenis kekuatan memperkuat tubuhnya pada saat yang sama. Saat dia menghadapi Zhou Yuan dalam keadaan ini, wajah Jin Chanzi tiba-tiba berubah. Ekspresi kengerian yang mengejutkan muncul di matanya. Dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Kekuatan besar yang turun dari langit menekannya sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa bergerak sedikit pun. Tulang-tulangnya berderit seolah-olah gunung Tai sedang meremukkannya. Tapi Jin Chanzi bukanlah orang biasa. Dia tahu bahwa jika dia gagal menahan serangan dengan kekuatan penuh Zhou Yuan, dia pasti akan tewas di tempat. Tetapi jika dia berhasil melawan, nyawa Zhou Yuan akan ada di tangannya. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Jin Chanzi meraung memekakkan telinga.
Lebih dari 80.000 bintang Genesis Ki di Dwelling Ki-nya meletus dengan sinar cahaya yang menyilaukan, seolah-olah semua Genesis Ki yang terkandung di dalamnya dilepaskan tanpa kendali. Dia jelas tahu bahwa dia harus berjuang dengan nyawanya saat ini. Dia selalu memkamuk rendah Zhou Yuan, dan sekarang Zhou Yuan mendorongnya ke keadaan seperti itu dan memaksanya untuk bertarung dengan semua yang dia miliki, kemarahan dan niat membunuh sesuai hati Jin Chanzi. Dia tidak sabar untuk menerima serangan terakhir Zhou Yuan dan secara brutal membunuh bajingan itu. Kamu, seorang kepala murid kecil berani bertindak seperti ini di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia mengangkat kepalanya, matanya dengan kekerasan pada bayangan kuat yang turun dengan cepat. Suara melengking dan menusuk telinga sekali lagi terdengar dari tubuh Jin Chanzi. Saat berikutnya, semua orang bisa melihat Genesis Ki hijau tua yang panik dan ketakutan itu dengan panik menumpuk di sekitar tubuh Jin Chanzi. Samar-samar, Genesis Ki tampaknya telah membentuk kodok emas seukuran bukit. Kodok itu jelek dan ganas, tubuhnya benar-benar tertutup nanah beracun. Semburan aura jahat dipancarkan darinya, bahkan banyak orang di luar gunung bisa merasakannya dengan jelas. Itu, kodok iblis surgawi. Seseorang yang akrab dengan binatang iblis dapat mengenalinya secara sekilas, ini sebanding dengan binatang iblis di tahap matahari surgawi. Konon darah di tubuh Jin Chanzi sudah lama diganti dengan darah kodok iblis surgawi. Dia telah sepenuhnya menggunakan kekuatan darah dan dengan demikian telah memicu bayangan kodok iblis surgawi. Meskipun ini hanya bayangan yang dipicu oleh darah kodok iblis surgawi, ia masih memiliki kemampuannya. Banyak orang dalam hati tercengang. Kodok iblis surgawi bagaimanapun juga adalah binatang iblis kelas 6 dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap matahari surgawi. Di benua Shengzu, dia bisa mendirikan sekte atau faksi sendiri, dan bahkan di dalam 6 sekte besar dia akan menjadi ahli tingkat tua. Itu bukanlah level yang bisa distempelai oleh seorang murid dari tahap Alpha Origin. Jelaslah bahwa Jin Chanzi berjuang dengan nyawanya. Banyak orang dengan gugup melihat ke puncak ketujuh. Mereka semua mengerti bahwa setelah pertarungan yang begitu lama, pemenang akan ditentukan saat ini. Bahkan Chuqing dan Jiang Taisen untuk sementara menghentikan pertempuran mereka. Mereka mengalihkan pekamugan mereka ke puncak karena mereka semua tahu bahwa hasil pertempuran di puncak sangat penting untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ekspresi Chuqing serius, rambut hitam panjangnya berkibar di belakangnya. Dia melirik Jiang Taisen, yang wajahnya tenang berubah menjadi sedingin es. Terbukti, di luar dugaannya Jin Chanzi terpaksa melakukan langkah seperti itu. Jiang Taisen, aku sudah memberitahumu untuk tidak memkamuk rendah Zhou Yuan, Chuqing menyeringai. Jiang Taisen tetap tanpa ekspresi dan hanya melirik Chuqing. Zhou Yuan meminta kematian. Tidak disangka dia memaksa Jin Chanzi untuk menggunakan kekuatan kodok iblis surgawi. Itu belum tentu demikian. Chuqing tersenyum, mengangkat kepalanya dan terus mengamati puncak. Di luar tubuh Jin Chanzi, bayangan kodok iblis surgawi telah terbentuk. Itu segera mengeluarkan suara memekakkan telinga yang menyebabkan ki di sekitarnya bergetar. Bayangan kodok iblis surgawi sangat kuat, dan itu benar-benar menyelimuti Jin Chanzi. Jelas bahwa Jin Chanzi bermaksud untuk secara paksa menerima serangan terakhir Zhou Yuan. Sampah kecil, setelah aku menerima seranganmu, aku akan membuatmu memohon belas kasihan. Wajah Jin Chanzi berubah menjadi seringai menyeramkan. Dia memelototi bayangan yang menukik ke bawah dengan cepat. Zhou Yuan menukik dengan kekuatan agung, secara alami menyadari rencana Jin Chanzi. Dengan baju besi perak yang menutupi tubuhnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi seperti apa yang dia miliki saat itu. Tapi matanya berkedip-kedip dengan rasa dingin yang membekukan. Kamu pikir, kamu masih punya kesempatan? Sebuah suara rendah terdengar di dalam hatinya. Saat berikutnya, mata Zhou Yuan menjadi dingin menusuk. Kecepatan sosoknya meroket dan membesar, dan akhirnya, di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur ke bawah dan bertabrakan dengan bayangan kodok iblis surgawi. Pada saat tabrakan, gelombang kejut Genesis Ki yang tak terlukiskan mengamuk, dan lapisan tanah padat yang tak tertandingi terus-menerus diangkat dari puncak raksasa. Potongan-potongan hutan dihancurkan satu demi satu, berubah menjadi tanah datar yang terinjak-injak. Seluruh puncak tampaknya telah diratakan. Badai Genesis Ki yang mengerikan mendatangkan malapetaka selama puluhan detik sebelum berangsur-angsur tenang. Hampir semua mata antara langit dan bumi diarahkan ke sumber tabrakan. Mereka tahu bahwa hasil pertempuran antara Zhou Yuan dan Jin Chanzi akan ditentukan saat ini. Siapapun yang menang akan memengaruhi pertempuran antara Istana Suci dan Sekte Changsuan. Sementara banyak orang menunggu dengan napas tertahan,
Asap dan debu di sekitar puncak berangsur-angsur menghilang. Apa yang terlihat pertama kali adalah pemkamugan kehancuran yang kacau, setengah puncak hampir runtuh. Tidak ada satupun batu utuh dan utuh yang tersisa, dampaknya telah hancur menjadi bubuk. Di tengah kekacauan, dua sosok berdiri dengan punggung saling berhadapan. Banyak orang menahan napas, siapa yang menang pada akhirnya? Dalam kesunyian yang panjang dan keheningan yang mematikan itu, sosok yang mengenakan baju besi perak di puncaknya sedikit bergetar. Saat berikutnya baju besi perak mulai meleleh menjadi cairan dan ditarik kembali ke tubuh Zhou Yuan. Semburan darah keluar dari mulut Zhou Yuan, tubuhnya menggeliat sedikit, tetapi dia tidak jatuh pada akhirnya. Bahkan jika dia memiliki perlindungan dari armor perak, itu tetap tidak bisa menetralisir dampak tabrakan itu. Dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, di tempat yang tidak jauh darinya terdapat cakram giok misterius. Dia menatap cakram giok dan sesaat kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Jin Chanzi, perseteruan kita berakhir di sini." Jin Chanzi sedikit membuka mulutnya, pekamugan bingung ada di mata emasnya. Tapi lebih dari itu, ada ketidakpercayaan. Dengan susah payah dia berkata dengan suara serak, "Bagaimana mungkin?" "Tidak ada yang tak mungkin," Zhou Yuan tersenyum. Jin Chanzi mengatupkan giginya, "Istana suciku suatu hari akan menghancurkan sekte Changsuanmu. Pada saat itu, surga Changsuan akan menjadi milik istana suciku. Tapi apakah hari itu akan datang atau tidak, kamu, Jin Chanzi, tidak akan bisa melihatnya," kata Zhou Yuan acuh tak acuh. Dia melambaikan jubahnya dengan lembut, dan embusan angin bertiup ke arah Jin Chanzi. Saat angin bertiup kencang, bekas darah kecil tertinggal di tubuh Jin Chanzi. Bekas darah segera menyebar ke seluruh tubuhnya dan, mengikuti gemuruh yang keras, akhirnya pecah. Darah berceceran ke segala arah, itu sangat sunyi di sekitar gunung. Banyak orang yang terkejut dan tidak percaya, tubuh Jin Chanzi telah meledak, terbukti dia tidak mampu menahan serangan fatal Zhou Yuan. Jin Chanzi dari Istana Suci, orang yang kuat di peringkat kelima dalam daftar Chosen, telah jatuh seperti itu. Banyak orang kebingungan, tidak dapat menerima hasilnya. Namun segera, pekamugan mereka beralih ke sosok muda yang masih berdiri di puncak. Ekspresi mereka menjadi rumit karena mereka tahu bahwa begitu masalah ini diketahui, itu pasti akan mengguncang surga Changsuan. Nama Zhou Yuan akan diketahui semua orang, prestasinya terlalu mencengangkan. Murid utama Zhou Yuan dari sekte Changsuan telah membunuh Chosen Jin Chanzi dari Istana Suci di puncak ketujuh mitik Utopia. Bab 655, itu benar-benar sunyi di seluruh langit dan bumi. Hanya angin yang bersiul. Banyak orang yang masih dalam keadaan syok, tidak dapat pulih dalam waktu yang sangat lama. Lagi pula, hasil ini bukanlah hasil yang pernah dibayangkan siapapun. Dari 3 orang yang dikirim dari sekte Changsuan, semua orang berpikir bahwa Zhou Yuan adalah yang terlemah. Oleh karena itu, jika ada masalah, kemungkinan besar dari pihak Zhou Yuan. Lagi pula, Jin Chanzi adalah salah satu dari 3 Chosen dari Istana Suci. Kekuatannya sangat kuat, sementara Zhou Yuan hanya berada di level ke-8 dari tahap Alpha Origin, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Tapi siapa sangka Zhou Yuan akan menjadi yang pertama mendapatkan kemenangan di antara ketiganya. Di arah Istana Suci, semua murid berwajah fokus dan dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dibandingkan dengan sisi itu, sisi sekte Changsuan terdiam untuk waktu yang lama sebelum sorakan memekakkan telinga pecah. Wajah banyak murid memerah karena kegembiraan. Selama bertahun-tahun, dendam yang berkembang antara Istana Suci dan sekte Changsuan tidak kecil. Tetapi Istana Suci mendominasi setiap saat dan sekte Changsuan dibiarkan merasa tertindas. Siapa yang mengira bahwa sekte Changsuan mereka akan mampu menghentikan dominasi di mitik Utopia dan mengangkat kepala mereka sekali lagi? Adik laki-laki Zhou Yuan benar-benar terlalu mengesankan. Wajah cantik Tang Muxin memerah, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah pertempuran ini, saudara junior Zhou Yuan dapat menjadi Chosen baru dari sekte Changsuan. Kemungkinan besar peringkatnya pasti setelah kakak laki-laki Chuqing. Semua kepala murid lainnya saling memkamuk dengan kaget. Wajah Bai Lice menegang, tapi akhirnya dia santai. Zhou Yuan menjadi semakin kuat. Dia bisa menghancurkan seluruh sekte Changsuan selain Chuqing. Bahkan Kong Seng tidak akan bisa menekannya lagi. Akibatnya, puncak Sword Comet mereka tidak mungkin bisa membalasnya. Di kejauhan, Zuo Qiu Qingyu, Lu Luo, Li Chunjun, Ning Zhan dan yang lainnya juga diam-diam menatap puncak ketujuh, mengamati hasil pertempuran. Menghadapi penstempelaian mengerikan Zhou Yuan, bahkan mereka yang sangat dekat dengan Zhou Yuan pun sangat terkejut.
Mereka semua sudah sangat berbakat, meskipun baru berada di benua Shengzu kurang dari 2 tahun. Mereka sudah menjadi sorotan di antara banyak murid dan secara bertahap menjadi elit sekte mereka. Tetapi ketika kemajuan semacam ini dibandingkan dengan kemajuan Zhou Yuan, masih ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Zhou Yuan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Chosen. Selain itu bukan Chosen biasa tapi Chosen peringkat kelima di daftar Chosen benua Shengzu. Hampir 60% dari daftar Chosen benua Shengzu ditempati oleh para jenius muda dari surga Changsuan. Apakah prestasi Zhou Yuan menandakan bahwa dia telah menstempelai puncak di antara rekan-rekannya? Memikirkan hal ini, mereka agak iri. Anak muda yang tumbuh bersama mereka di benua Changmang kecil, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Sementara banyak orang di luar gunung terpana oleh hasil pertempuran di puncak ketujuh, wajah Jiang Taisen juga secara bertahap menjadi sedingin es di lereng gunung. Jiang Taisen, saya katakan sebelumnya, jika kamu rendah Zhou Yuan, kamu akan menderita. Chu Qing menarik pekamugannya dari puncak, dia menekan keheranannya dan kemudian tersenyum pada Jiang Taisen. Wajah Jiang Taisen tanpa ekspresi, dan hanya tubuhnya yang sedikit bergetar. Chu Qing menyipitkan matanya, sosoknya muncul di udara seperti hantu, dan rambutnya yang panjang seperti jarum menderu-deru, mengarah ke suatu tempat di udara. Sesosok muncul dari tempat udara bergetar, itu adalah Jiang Taisen. Jiang Taisen, lawanmu adalah aku, Chu Qing tersenyum. Ternyata Jiang Taisen tidak bisa santai setelah melihat hasil pertempuran, bahwa Zhou Yuan telah membunuh Jin Chanzi. Ada aura berbahaya yang terakumulasi di mata Jiang Taisen. Chu Qing, jangan menyudutkanku, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik dari melakukan itu. Rambut putihnya berkibar di udara, membuatnya terlihat agak menyeramkan saat ini. Chu Qing tersenyum tipis dan tidak mengustempelkan sepatah kata pun. Dia jelas tidak bisa membiarkan Jiang Taisen bergegas ke sana untuk menghentikan Zhou Yuan. Mata Jiang Taisen dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Genesis Qi menggelegak meletus dari tubuhnya. Lambat laun, tampak ada bayangan putih besar yang terbentuk di belakang tubuhnya. Tekanan mengerikan menyelimuti daerah itu. Mata Chu Qing menyusut, niat membunuh Jiang Taisen sangat kuat. Sejak itu terjadi, Chu Qing menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya. Telapak tangan menghadap ke atas, di tubuhnya, ada bintik-bintik kecil cahaya kuning gelap yang muncul. Bintik-bintik cahaya itu berkumpul di telapak tangannya, secara bertahap membentuk bayangan sutel kuning gelap mini setinggi sekitar 1 inci. Bayangan subtle, meskipun sedikit ilusi, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Ketika bayangan subtle muncul, wajah Chu Qing menjadi sedikit pucat. Spirit Severing Golden Subtle, ekspresi Jiang Taisen juga sedikit berubah melihat bayangan ilusi. Ini adalah gerakan pembunuhan terkuat Chu Qing. Bayangan subtle ini membutuhkan injeksi Genesis Qi, esensi, dan darah yang konstan dari Chu Qing. Dan begitu dibuat, itu bisa merobek gunung. Jika itu bukan pilihan terakhirnya, Chu Qing tidak akan berani mengorbankannya karena bayangan subtle ini tidak dapat dipulihkan. Itu berarti waktu lama yang dia habiskan untuk mengolahnya akan sia-sia. Objek ini hanya bisa digunakan sekali, tetapi bahkan Jiang Taisen sangat takut akan kekuatannya. Chu Qing, apakah kamu benar-benar bersedia berpisah dengannya? Jiang Taisen menggeram dengan suara rendah. Chu Qing tersenyum. Saya sudah melatihnya begitu lama, itu harus digunakan pada suatu kesempatan. Kalau tidak, apa gunanya saya menyimpannya? Aku khawatir sutel emasmu tidak bisa membunuhku, Jiang Taisen berkata dengan dingin. Sutel emas Chu Qing memang sangat kuat, tapi itu saja tidak bisa membunuhnya. Chu Qing tersenyum, mungkin itu benar-benar tidak bisa membunuhmu. Tapi jika kamu ingin memblokirnya, kamu juga harus membayar harganya. Sekte Changsuan saya telah berada di atas angin di puncak ketujuh. Jika saya melukai Anda di sini, saya khawatir Istana Suci bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 2 puncak lainnya. 2 puncak lainnya yang dia bicarakan tentu saja bersaing untuk 4 sekte besar lainnya. Hanya cakram giok di 2 puncak lainnya yang dapat melahirkan harta pembentuk ilahi 8 warna. Dan jika Istana Suci dikalahkan di sini, mereka harus mundur ke 2 puncak lainnya untuk bersaing dengan 4 sekte besar lainnya. Tetapi jika Jiang Taisen terluka bersama Chu Qing, 4 sekte lainnya mungkin tidak takut dengan Istana Suci. Mata Jiang Taisen berkilat, dia juga memikirkan hal ini. Jadi dia juga tidak berani bertindak sembarangan dalam pertarungannya dengan Chu Qing. Tapi kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya, mengalihkan pekamugannya ke medan perang lain di puncak ketujuh. Dia dengan dingin berkata,
Jangan terlalu cepat bahagia. Ketika Zan Taiking menang, keunggulan secara alami akan kembali ke sisi istana suci saya. Dia hampir lupa bahwa meskipun Jin Chanzi tidak berguna, setidaknya mereka masih memiliki Zan Taiking. Zan Taiking jauh lebih kuat dari Jin Chanzi. Chu Qing juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu tempat di lereng gunung dengan senyum yang sulit dipahami di wajahnya. Kamu akan menaruh semua harapan di pihak Zan Taiking sekarang. Dia melihat bayangan yang sangat indah di suatu tempat, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang aneh. Dia mungkin sedikit khawatir tentang Zhou Yuan pada awalnya, tapi dia tidak pernah mengkhawatirkan Yao Yao. Bahkan Chu Qing sedikit takut pada Yao Yao yang misterius. Karena Jiang Taisen mengira Zan Taiking bisa melenyapkan Yao Yao, maka hasil akhirnya hanya akan membuatnya semakin kecewa. Chu Qing menghela napas panjang. Situasi pertempuran di puncak ketujuh sudah mulai jelas, dan dia mengerti bahwa semua ini bukan karena keberadaannya, tetapi karena mereka memiliki murid utama dengan bakat luar biasa. Menatap sosok muda di puncak, dia tidak bisa menahan senyum. Berdasarkan kemajuan bocah itu, kemungkinan besar tidak akan lama sampai Chu Qing harus menyerahkan posisinya sebagai chosen pertama dari Sekte Changsuan kepadanya. Bab 656. Genesis Ki merah darah yang ganas dan panik meraung seperti naga yang marah, bertabrakan dengan semburan kekuatan roh di depannya. Angin mengamuk, membuat ribuan lubang di sekitarnya. Sosok Zan Taiking melintas. Ada ekspresi dingin di wajahnya yang cantik. Bahkan setelah bertarung melawan Yao Yao selama setengah hari, dia masih belum bisa mendominasi pertarungan. Kekuatan roh Yao Yao terlalu menakutkan. Sungguh tidak berguna. Zan Taiking mengarahkan mata merahnya yang indah ke puncak. Dia mengatupkan giginya dan mengutuk dengan keras. Terbukti, dia juga menyadari bahwa Jin Chanzi telah kehilangan nyawanya. Dia menemukan ini agak sulit dipercaya. Meskipun Jin Chanzi sedikit lebih lemah darinya, masih sulit baginya untuk membunuhnya, tapi untuk berpikir dia dibunuh oleh kepala murid kecil dari Sekte Changsuan. Bagaimana orang itu mencapai ini? Saat dia terganggu, 10 jarum roh tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mereka menembak tepat ke arahnya. Genesis Ki berwarna merah darah menyembur keluar dari tubuh Zan Taiking untuk menahan jarum spirit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok cantik Yao Yao, yang memiliki wajah cantik yang agak gelap, ada di dekatnya. Zan Taiking tahu bahwa kematian Jin Chanzi sangat buruk bagi istana suci. Jiang Taisen kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkan Chu Qing untuk sementara waktu. Oleh karena itu, jika dia tidak segera mengakhiri pertempurannya, Zhou Yuan akan menjadi orang pertama yang mengambil cakram giok. Jika itu terjadi, istana suci pasti akan kalah dari Sekte Changsuan di Mitik Utopia. Jika mereka kembali ke istana suci dengan hasil seperti itu, bahkan chosen seperti mereka kemungkinan besar akan dihukum. Mata Zan Taiking berkilat dengan kilatan samar yang tidak menyenangkan. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Roh Yao Yao sangat kuat, tetapi Genesis Ki dan kekuatan tubuhnya adalah kelemahannya. Selama Zan Taiking bisa cukup dekat untuk melancarkan serangan, Yao Yao akan dengan mudah dikalahkan. Tetapi, mata indah Zan Taiking berkilat. Dia bisa merasakan ada banyak tembok roh tak terlihat yang berdiri di sekelilingnya, menghalangi dia. Pada saat yang sama, mereka juga melindungi Yao Yao sehingga Zan Taiking tidak bisa mendekatinya. Namun, itu hanya teknik yang tidak biasa. Pada titik ini Zan Taiking tidak dapat menahan apapun. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia segera mengeluarkan raungan rendah, seni rahasia pembakaran darah. Api merah darah yang mengerikan mengamuk keluar dari tubuh Zan Taiking. Darahnya sepertinya terbakar, dan Genesis Ki-nya melonjak hebat. Kekuatan menindas yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Genesis Ki Zan Taiking telah bergabung dengan darahnya, yang mulai terbakar karena teknik rahasia. Tapi ada juga akibat dari metode rahasia ini. Untuk mengisi kembali darah yang digunakan dalam teknik ini, tidak diketahui berapa banyak darah yang perlu diambil dari tubuh orang lain. Tanah di sekitar Zan Taiking terus-menerus runtuh. Dia melirik Yao Yao dengan dingin di kejauhan. Pelacur kecil, lihat aku mencabik-cabikmu. Saat suaranya jatuh, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya darah dan ditembakkan. Banjir Genesis Ki berwarna merah darah mengalir deras, menghancurkan lapisan penghalang roh dalam sekejap. Yao Yao tetap tanpa ekspresi saat melihat ini, dan dengan cepat mundur. Kamu ingin melarikan diri? Zan Taiking mencibir. Kecepatannya melonjak, dan hanya dalam beberapa detik, dia telah merobohkan semua penghalang roh dan dengan cepat mendekati Yao Yao. Teknik setan darah hebat, mengikuti suara siulan. Kulit putih salju Zan Taiking secara bertahap bersinar dengan cahaya merah, kuku merah darahnya memanjang dan merobek udara.
Terbukti, Zhan Taiqing telah melepaskan semua kekuatan tempurnya. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan Jiang Taisen akan kesulitan mengatasinya. Sosok Zhan Taiqing langsung mendekati Yao Yao. Kukunya yang berwarna merah darah berubah menjadi sisa-sisa bayangan. Mereka langsung menghancurkan pertahanan roh Yao Yao. Kedua wanita itu hampir dalam jangkauan satu sama lain. Bibir merah Zhan Taiqing miring membentuk lengkungan yang kejam. Tanpa Genesis Ki, kamu hanya bisa mengandalkan roh. Apa yang bisa kau lakukan? Lihat aku mencabik-cabik wajah cantikmu. Kukunya yang seperti darah seperti penusuk runcing. Mereka merobek ruang dan membidik pipi Yao Yao dengan kecepatan kilat. Pada jarak seperti itu, meskipun ada penghalang roh yang muncul dengan cepat di depan Yao Yao, Zhan Taiqing menghancurkan segalanya di jalan. Di luar pegunungan, banyak orang berseru keras saat melihat ini. Zhan Taiqing kejam. Sebelum suara siulan memudar, kuku merah darahnya telah menusuk pipi Yao Yao dengan kekuatan dahsyat. Bibir Zhan Taiqing melengkung ke atas. Anda pasti akan mati kali ini. Namun, saat sudut bibirnya melengkung ke atas, pupil matanya menyusut, saat dia melihat tidak ada darah yang mengalir dari pipi Yao Yao. Sosok Yao Yao berfluktuasi sedikit sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Proyeksi roh, hati Zhan Taiqing bergetar hebat, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Sosok di depannya adalah proyeksi roh. Seberapa kuat roh Yao Yao? Bagaimana dia bisa menghasilkan roh tiruan tubuhnya? Zhan Taiqing dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur dengan cepat, udara beriak, dan sosok cantik Yao Yao muncul tepat di depannya. Jarinya yang panjang dan ramping terentang seperti bayangan, seolah-olah jari-jarinya menembus ruang dan mencapai glabella Zhan Taiqing dengan kecepatan kilat. Zhan Taiqing dengan panik mundur, tetapi dia masih tidak bisa menghindari jari ramping itu. Ekspresi ngeri akhirnya muncul di matanya. Jari ramping, tanpa sedikit pun percikan atau gumpalan asap, mendarat di antara alis Zhan Taiqing. Pada saat itulah serangan roh yang mengerikan meletus. Zhan Taiqing memekik sedih. Dia diledakkan, darah mengalir keluar dari mata, hidung dan telinganya. Tidak ada luka fisik, tetapi wajahnya dipenuhi kepanikan. Serangan Yao Yao langsung menghantam rohnya. Seteguk besar darah menyembur dari mulut Zhan Taiqing, dan tampaknya ada celah tepat di antara alisnya, tanda bahwa rohnya akan segera dihancurkan. Begitu roh dihancurkan, Zhan Taiqing akan menjadi orang hidup tanpa roh. Rasa sakit tajam yang datang dari glabellanya membuat wajah cantik Zhan Taiqing berkerut ngeri. Dia dengan panik mengoperasikan Genesis Ki-nya untuk bergegas ke tengah alisnya dan menetralkan serangan roh. Pada saat yang sama, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia melesat pergi dan melarikan diri ke arah di mana banyak murid Istana Suci berada. Jika dia tinggal lebih lama lagi, ada risiko nyata bahwa rohnya akan dihancurkan. Namun, fakta bahwa dia akan melarikan diri menunjukkan bahwa dia telah gagal dalam pertarungan melawan Yao Yao. Jin Chanzi telah dibunuh oleh Zhou Yuan, dan sekarang Zhan Taiqing dikalahkan di tangan Yao Yao, dengan rohnya rusak parah. Ini berarti bahwa hasil pertempuran antara Istana Suci dan Sekte Changsuan di puncak ketujuh sudah jelas. Di puncak, ketika Zhou Yuan merasakan kekalahan Zhan Taiqing, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Dia bersiap untuk segera bergegas menyelamatkan jika ada perubahan di pihak Yao Yao. Namun ternyata, dia masih meremehkan kekuatan Yao Yao. Meskipun Zhan Taiqing luar biasa, kekuatan Yao Yao bahkan lebih luar biasa. Zhou Yuan melirik ke kaki gunung tempat Chuqing dan Jiang Taisen masih saling berhadapan. Menyusul kekalahan Jin Chanzi dan Zhan Taiqing, Istana Suci kehilangan momentumnya. Bahkan Jiang Taisen kemungkinan besar tidak bisa membalikkan situasi sendirian. Jadi Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan pertempuran lainnya. Sebaliknya, di bawah tatapan membara yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung menuju ke cakram giok misterius yang tergeletak dengan tenang. Sudah waktunya baginya untuk mengumpulkan buah kemenangan. Dia sangat ingin melihat berapa banyak harta yang ada di cakram giok. Bab 657, mata yang tidak terhitung banyaknya terpaku pada Zhou Yuan yang sedang menuju cakram giok. Tatapan mereka dipenuhi kilatan antusias karena iri. Mereka tahu bahwa setelah mengalami pertempuran keras sebelumnya, Zhou Yuan akan menjadi yang pertama mencapai buah kemenangan di puncak ketujuh. Di kaki gunung, wajah Jiang Taisen menjadi gelap saat melihat bahwa Zhan Taiqing juga dikalahkan. Melihat Zhou Yuan semakin dekat dan semakin dekat ke cakram giok, dia hampir tidak bisa menahan Genesis Ki-nya agar tidak keluar. Tapi setiap kali, mata Chuqing akan menjadi sangat agresif dan ganas, dan bayangan satel emas yang muncul di telapak tangannya akan bergetar dengan cepat.
Jelas bahwa jika Jiang Taisen melakukan sesuatu, Chuking akan memastikan bahwa dia terluka dengan semua kekuatan yang dimiliki Chuking, bahkan jika Chuking harus terlibat. Di sisi Istana Suci, Jin Chanzi tewas dan Zhan Taiking terluka parah. Jika Jiang Taisen bertarung sampai kedua belah pihak menderita, maka Istana Suci tidak hanya akan gagal bersaing dengan Sekte Changsuan di puncak ketujuh, akan ada bahaya dalam bersaing untuk dua cakram giok lainnya yang berisi harta pembentuk ilahi 8 warna. Lagi pula, bahkan jika 4 sekte besar lainnya sedikit kurang kuat, mereka tetap tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, ekspresi Jiang Taisen berubah beberapa kali sebelum akhirnya menekan emosinya. Dia menatap tajam pada sosok Zhou Yuan, seolah ingin mencabik-cabiknya. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa Istana Suci mereka akan kalah dari Sekte Changsuan, yang selalu mereka tekan di Mythic Utopia. Dan semua ini karena Zhou Yuan. Jika Jiang Taisen tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali bertemu Zhou Yuan, dan dia akan langsung membunuhnya. Sayangnya, pada saat itu dia tidak mementingkan Zhou Yuan, juga tidak memkamuknya sebagai ancaman. Dalam pekamugannya, bagaimana mungkin seorang kepala murid kecil yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran di antara Chosen menjadi ancaman baginya? Tapi dari kelihatannya, bahkan dengan temperamen Jiang Taisen, hatinya dipenuhi penyesalan yang mengerikan. Dia seharusnya mendengarkan Jin Chanzi dan langsung membunuh bocah itu. Zhou Yuan mengabaikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya dipenuhi dengan emosi yang berbeda. Chuking harus menghadapi Jiang Taisen, dan Yao Yao tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ini. Jadi Zhou Yuan lah yang datang untuk memetik buah kemenangan terlebih dahulu. Langkah kakinya berhenti di depan cakram giok misterius, matanya dipenuhi keheranan. Batu giok itu lebarnya sekitar puluhan kaki, yang bisa dianggap luar biasa. Ada kilau misterius yang mengalir di sekitar batu giok. Bahkan dengan deteksi roh Zhou Yuan, dia merasa sulit untuk memeriksanya dengan kekuatan rohnya. Bagaimana caranya aku mendapatkan ini? Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Dia merenung sejenak dan kemudian tiba-tiba dan dengan hati-hati mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai cakram giok itu. Ketika jari-jarinya bersentuhan dengan batu giok, permukaannya tiba-tiba beriak, dan jari-jarinya menembus. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini dan mengambil langkah besar ke depan. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan cakram giok, dia tiba-tiba memasuki giok dan menghilang di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Saat Zhou Yuan melangkah melalui cakram giok, cahaya terang mekar, matanya menyipit sedikit dan kemudian perlahan terbuka lebar, seolah-olah dia berada di langit berbintang. Ada bintik-bintik cahaya yang berkibar, memancarkan arai warna yang indah, itu sangat indah. Menatap kelompok cahaya, Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan menggenggam erat, matanya dengan cepat menyusut setelah dia melihatnya. Alasannya karena dia melihat bahwa dalam kelompok cahaya itu, ada sebuah benda yang memancarkan cahaya yang menyilaukan, itu adalah harta pembentuk ilahi. Meskipun itu hanya harta karun pembentuk ilahi 4 warna. Zhou Yuan mendongak, mengagumi lampu menari. Jumlahnya di sini hanya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dia sedikit terkejut, tetapi dia segera pulih. Lagi pula, harta pembentuk ilahi 4 warna tidak memiliki banyak daya tarik baginya. Karena itu, dia terus maju. Cahaya-cahaya itu berdesir, terkadang mengenai dia dan terkadang memantul. Dan ketika dia secara bertahap berjalan lebih dalam, dia menemukan bahwa harta pembentuk ilahi di dalam cahaya semakin indah. Ada 5 warna, 6 warna. Zhou Yuan mempercepat langkahnya, khususnya ketika dia melihat harta pembentuk ilahi 7 warna, napasnya menjadi tergesa-gesa, dan matanya berkobar. Dia mengulurkan tangannya, apa yang mendarat di telapak tangannya adalah 2 bidang cahaya yang berisi 2 harta pembentuk ilahi 7 warna. Semua orang di Utopia Mitik, bahkan Jiang Taisen, Chuking dan yang lainnya, kemungkinan besar telah memperoleh harta karun pembentuk ilahi di tingkat 7 warna atau lebih rendah. Orang-orang dari sekte lain mungkin mendapatkan lebih sedikit. Dan saat ini, saat dia melihat sekeliling, ada hampir puluhan harta pembentuk ilahi 7 warna. Tidak heran ini adalah kesempatan besar. Zhou Yuan menghela nafas. Jika dia mengambil semua harta karun pembentuk ilahi yang ditemukan bersamanya, maka para murid dari sekte Changsuan pasti akan dapat membangun lebih banyak surga ketika mereka melangkah ke tahap dueling ilahi. Ini akan sangat bermanfaat untuk pelatihan kultivasi mereka di masa depan. Di masa depan, bahkan mungkin ada ahli dari tahap matahari surgawi, tahap sumber sejati, atau tahap domain hukum yang muncul di antara mereka.
Seorang ahli dari tahap-tahap sumber sejati akan menjadi pilar bahkan di dalam sekte teratas seperti sekte Changsuan, dan mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa puncak. Adapun para ahli dari tahap domain hukum, mereka bisa mendirikan sekte mereka sendiri. Dan, harta pembentuk ilahi 7 warna di sini tampaknya bukan batasnya. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, melihat ke depan dengan mata menyala-nyala. Dia melambaikan jubahnya, dan bola cahaya yang menghalangi jalan didorong sejauh mungkin. Adegan terakhir muncul di mata Zhou Yuan. 3 bola cahaya besar sekitar beberapa meter melayang-layang, mekar dengan sinar cahaya. Jumlah warna telah mencapai 8 warna berbeda. Zhou Yuan menatap tajam ke 3 bola cahaya yang luar biasa. Nafasnya menjadi sangat cepat, dan jantungnya berdebar kencang, seperti gemuruh guntur yang pelan. Harta pembentuk ilahi 8 warna. Zhou Yuan merasakan mulut dan lidahnya mengering. Itu adalah harta misterius yang dikabarkan ada di sini. Dia benar-benar tidak menyangka akan melihat mereka, dan menemukan ketiganya. Dengan benda-benda ini, dia dapat dengan mudah membangun 8 surga ketika dia menerobos ke tahap dueling ilahi. Keuntungan ini akan memungkinkan dia untuk meninggalkan jenius lain dari generasinya dan bahkan melampaui mereka. Pembentuk 8 surga, bahkan di surga Changsuan yang luas, jarang terlihat dalam 100 tahun. Dan sekarang ada 3, yang berarti bahwa di antara generasi muda sekte Changsuan, akan ada 3 orang jenius yang bisa membuka 8 surga. Ini adalah masalah yang akan mengguncang seluruh surga Changsuan. Zhou Yuan menatap 3 harta pembentuk ilahi 8 warna. Hanya setelah beberapa saat dia secara bertahap menenangkan emosinya. Dia akhirnya mengalihkan pekamugannya dari harta karun pembentuk ilahi 8 warna dan mengamati sekeliling. Dia menemukan bahwa dia telah mencapai ujung dan tidak ada benda lain di sekitarnya. Alis Zhou Yuan berangsur-angsur berkerut. Meskipun harta pembentuk ilahi 8 warna adalah harta misterius untuk kultivasi, itu bukanlah hal terpenting baginya saat ini. Tujuannya adalah rune suci ketiga yang telah dilucuti dari stempel suci Changsuan. Aku mendeteksi rune suci ketiga sebelumnya. Seharusnya ada di cakram giok ini. Tapi mengapa tidak ada jejaknya sekarang? Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya rune suci ketiga tidak dapat dengan mudah ditemukan oleh siapapun yang datang ke sini. Tetapi bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, maka orang lain juga tidak akan dapat menemukannya, kecuali jika itu adalah leluhur tua Changsuan sendiri. Matanya berkedip, dan dia duduk bersila. Di kedalaman mata Zhou Yuan, ada riak rune suci yang misterius, itu muncul dari matanya dan berubah menjadi rune suci kuno yang melayang di sekitar tubuhnya. Dan di telapak tangannya, rune suci bumi juga keluar dari dalam dagingnya. Kedua rune suci berputar di sekitar tubuh Zhou Yuan, bergetar samar, dan samar-samar sepertinya ada riak misterius yang menyebar dari udara. Zhou Yuan menatap mereka dengan saksama. Bahkan jika kedua rune suci tidak dapat mendeteksi rune suci ketiga, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Bab 658, Zhou Yuan duduk bersila dengan mata tertutup sementara 2 rune suci kuno, memancarkan energi misterius, berputar di sekelilingnya. Riak energi tumbuh dan terus menyebar. Itu benar-benar sunyi di sekitar, keheningan berlanjut untuk beberapa saat, dan masih belum ada gerakan sama sekali di dekat. Tetapi Zhou Yuan masih mempertahankan ketenangan pikirannya karena dia tahu bahwa karena leluhur tua Changsuan telah membimbingnya ke sini, dia tidak akan menyembunyikan rune suci ketiga di tempat yang bahkan Zhou Yuan tidak dapat mendeteksinya. Setengah jam waktu diam-diam berlalu, mata Zhou Yuan tiba-tiba terbuka. 2 rune suci kuno yang berputar di sekelilingnya sepertinya mengeluarkan suara rendah yang tak terlihat. Dan pada saat inilah siulan dengan frekuensi yang sama dilepaskan dari tempat lain. Zhou Yuan melihat bahwa udara di sekitarnya mulai bergetar. Di depannya, ada riak mekar dari angkasa. Platform batu kuno perlahan naik. Di platform batu ada bola cahaya seperti kristal yang berdiri dengan tenang. Bola cahaya terus berkedip, memancarkan cahaya misterius. 2 rune suci kuno mengeluarkan dengungan rendah saat ini. Jantung Zhou Yuan berdebar kencang saat dia dengan cepat melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Dia sangat senang melihat bahwa di dalam bola kristal, ada aliran cairan yang mengalir perlahan. Cairan itu terasa mengandung kehidupan, itu kadang-kadang menggelegak dan kadang-kadang menggumpal, itu samar-samar berubah menjadi rune cahaya yang rumit yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Zhou Yuan menatap rune cahaya misterius di dalam bola kristal, suaranya bergetar saat dia bergumam, rune suci ketiga. Dari pergerakan kedua rune suci, dia yakin bahwa cahaya rune di dalam bola kristal adalah rune suci ketiga dari stempel suci Changsuan.
Apa yang dia impikan untuk ditemukan akhirnya muncul di hadapannya. Bahkan dengan pengendalian diri Zhou Yuan, dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selama kegembiraannya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari platform batu. Sinar cahaya mengalir ke bola kristal seperti air pasang, dan kemudian bola kristal mulai bergetar. Segera setelah itu, bola cahaya kecil perlahan muncul darinya. Zhou Yuan terkejut ketika dia melihat bola cahaya kecil karena dia menemukan bahwa di dalamnya sebenarnya ada harta pembentuk ilahi 4 warna. Matanya menyusut, apakah semua harta pembentuk ilahi dalam cakram giok yang diproduksi oleh rune suci? Rune suci ini bisa menciptakan harta karun pembentuk ilahi. Jantung Zhou Yuan berdegup kencang seperti lautan badai. Harta pembentuk ilahi adalah spesialisasi dari mitik utopia. Meskipun dia tidak tahu apakah gua berharga serupa lainnya akan memiliki benda misterius serupa, paling tidak, itu tampaknya unik di surga Changsuan. Menurut apa yang dikatakan orang, ini karena mitik utopia memiliki kekuatan pengaturan khusus. Itu berarti Genesis Ki di sini dapat terakumulasi dari waktu ke waktu dan berubah menjadi benda misterius, seperti harta pembentuk ilahi. Tapi dari apa yang bisa dia amati, rune suci ketiga tampaknya mampu mempercepat laju kelahiran harta pembentuk ilahi. Zhou Yuan tidak bisa tidak mengagumi kemampuan seperti itu. Itu menyerap Genesis Ki dari dunia luar melalui platform batu ini kan? Zhou Yuan mempelajari platform batu yang berkilauan. Dia menghela nafas dan kemudian, tanpa ragu sedikit pun, mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh bola kristal dengan hati-hati. Saat tangannya mendekati platform batu, penghalang cahaya redup muncul dan menyelimuti bola kristal. Penghalang cahaya tampak lemah dan tipis, tetapi memancarkan energi yang sangat menakutkan. Jika energi itu menyebar sedikit saja, itu bisa langsung mengubah Zhou Yuan menjadi abu. Zhou Yuan menatap dengan hati-hati ke penghalang cahaya. Setelah mempelajarinya dengan cermat, matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan dua fluktuasi energi yang familiar di sekitar penghalang cahaya. Itu adalah rune suci decoder dan rune suci bumi. Senyum tipis melengkung di bibirnya. Ini sepertinya telah diatur oleh Sekte Changsuan di masa lalu, dengan meminjam kekuatan dari dua rune suci. Ini berarti bahwa siapapun yang datang ke sini ingin mendapatkan rune suci ketiga harus memiliki rune suci decoder dan rune suci bumi. Terbukti, leluhur tua Changsuan khawatir lubang akan muncul dalam formasinya seiring berjalannya waktu dan orang-orang akan secara tidak sengaja masuk untuk mendapatkan rune suci. Leluhur tua sangat berhati-hati, Zhou Yuan berbisik. Tetapi dia juga tahu bahwa rune suci sangat penting. Jika mereka jatuh ke tangan istana suci, maka kepala istana dari istana suci akan dapat mendeteksi lokasi stempel suci Changsuan dan menguasainya. Setelah kepala istana dari istana suci memperoleh stempel suci Changsuan, dia akan menjadi master surga dari surga Changsuan. Dia kemudian akan mengendalikan surga Changsuan. Sebagai musuh besar istana suci, Sekte Changsuan akan menjadi yang pertama yang akan mereka hancurkan. Tuan istana dari istana suci mengingini stempel suci Changsuan. Jika dia mendapatkan stempel suci Changsuan, dia pasti akan merasakan lokasi rune suci. Memikirkan hal ini, ekspresi Zhou Yuan menjadi serius. Diawasi oleh keberadaan level itu akan membuatnya sulit untuk bertahan hidup. Tapi untungnya, bahkan kepala istana dari istana suci tidak tahu bahwa leluhur Changsuan telah 4 rune suci pada stempel suci Changsuan. Menenangkan emosinya, Zhou Yuan mengulurkan tangannya. Rune suci decoder serta rune suci bumi tiba-tiba berputar di bawah telapak tangannya, bersentuhan dengan penghalang cahaya. Saat kedua rune suci berputar, penghalang cahaya beriak, dan kemudian dengan mudah terkoyak. Kedua rune suci, seperti kunci, dengan mudah membuka penghalang cahaya yang mengandung energi yang sangat menakutkan. Penghalang cahaya retak, dan bola kristal perlahan mulai melayang di udara. Bola kristal mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan setelah beberapa tarikan napas, benda mirip cairan misterius yang terkandung di dalamnya muncul di depan Zhou Yuan. Misterius, kuno, dan sunyi, rune suci decoder dan rune suci bumi berkibar dan melayang di sekitar rune suci ketiga, seolah-olah mereka mengeluarkan jeritan ceria. Mereka secara alami adalah satu, dan dengan demikian mereka sangat akrab satu sama lain. 3 rune cahaya berputar satu sama lain. Dan kemudian rune suci decoder dan rune suci bumi memimpin untuk bergegas kembali. Satu bergegas ke ruang antara alis Zhou Yuan, dan yang lainnya terus bergegas ke telapak tangannya. Rune suci ketiga ragu-ragu sedikit, tapi akhirnya perlahan mengikuti 2 gelombang energi yang familiar dan menembus tubuh Zhou Yuan.
Saat rune suci ketiga mengebor ke dalam tubuh Zhou Yuan, suara ledakan yang teredam tiba-tiba terdengar di benaknya, dan sejumlah besar informasi menyembur keluar. Dan dari informasi tersebut, Zhou Yuan mempelajari nama rune suci ketiga. Namanya adalah Hukuman Surgawi. Bab 659, Hukuman Surgawi. Zhou Yuan menggumamkan nama rune suci ketiga dan mendecakkan lidah. Nama ini benar-benar terlalu sombong. Dia menemukan bahwa rune suci Hukuman Surgawi, setelah memasuki tubuh, mengalir langsung di sepanjang garis meridiannya, akhirnya tiba di dwelling ki-nya dengan santai. Jelaslah bahwa rune suci memiliki sifat spiritual yang kuat dan secara mandiri akan mencari tempat tinggal. Namun, sementara Zhou Yuan tidak terlalu memperhatikannya, dia tiba-tiba berubah. Saat rune suci Hukuman Surgawi memasuki dwelling ki-nya, harta karun pembentuk ilahi 7 warna yang menduduki dwelling ki-nya meledak dengan gelombang energi. Terkejut, Zhou Yuan buru-buru mengamatinya lebih dekat. Dia menemukan bahwa harta karun pembentuk ilahi 7 warna yang awalnya menempati pusat dwelling ki buru-buru pindah ke rune suci Hukuman Surgawi. Rune Auci Hukuman Surgawi menempati posisi sentral tanpa jejak kesopanan. Dia melihat harta pendirian ilahi 7 warna. Tetapi saat berikutnya dia melihat seberkas cahaya keluar dari rune suci Hukuman Surgawi dan dengan cepat berputar di sekitar harta karun pembentuk ilahi 7 warna. Terakhir, seolah-olah membuka mulut besar, itu menelan harta pembentuk ilahi 7 warna dalam satu suapan. Zhou Yuan tercengang oleh adegan ini. Saat dia pulih dari keterkejutannya, dia memarahi dengan keras, "Jangan makan barang-barangku tanpa seizinku." Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan harta pembentuk ilahi 7 warna. Meskipun dia sudah memegang harta pembentuk ilahi 8 warna, betapapun dia tidak suka memiliki terlalu banyak harta pembentuk ilahi. Keluarkan kembali, Zhou Yuan mentransmisikan pikirannya, rune suci Hukuman Surgawi memiliki sifat spiritual, dan karena itu pasti memahami perintahnya. Namun, rune suci Hukuman Surgawi hanya beriak sedikitpun. Itu tidak menunjukkan niat untuk memuntahkan harta pembentuk ilahi 7 warna seperti yang diperintahkan Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Rupanya harta pembentuk ilahi 7 warna telah hilang dan tidak akan pernah kembali. Zhou Yuan meratap dalam hati. Dia mundur, dan lingkungan sekitarnya mulai bergetar. Dia kembali ke langit berbintang di mana ada banyak kelompok cahaya matahari, dan kemudian langsung menuju ke 3 bola cahaya yang berisi harta pembentuk ilahi 8 warna. Meskipun harta pembentuk ilahi 7 warna telah ditelan, untungnya ada 3 harta pendirian ilahi 8 warna lainnya. Mengingat kontribusiku, aku harus mengambil harta pembentuk ilahi 8 warna kan? Zhou Yuan menatap tajam ke harta pembentuk ilahi 8 warna. Meskipun banyak murid dari Sekte Changsuan telah berkontribusi, Zhou Yuan tidak berkecil hati dan menganggap kontribusinya setidaknya bernilai harta pembentuk ilahi 8 warna. Kalau begitu, aku akan mengambil bagianku dulu, gumam Zhou Yuan dan kemudian tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan dengan erat menggenggam harta pembentuk ilahi 8 warna, merasakan genesis ki yang murni dan agung di dalam, matanya bersinar semakin terang. Dengan satu pikiran dia menghancurkan bola cahaya dan langsung menyerap harta pembentuk ilahi 8 warna ke dalam tubuhnya. Kali ini, Zhou Yuan sepenuhnya membungkus harta karun penegak ilahi 8 warna dalam genesis ki sebelum dia dengan hati-hati mengirimkannya ke dwelling ki. Jangan berani-berani memakannya lagi, Zhou Yuan memperingatkan. Untuk amannya, dia bahkan mengirim harta karun pembentuk ilahi 8 warna ke tempat yang sedikit lebih jauh dari rune suci Hukuman Surgawi. Namun, tepat ketika dia akan meletakkan harta karun penegak ilahi 8 warna, dia terkejut melihat rune suci Hukuman Surgawi melintas. Dalam kepanikan, Zhou Yuan buru-buru mencoba mengambil kembali harta karun pembentuk ilahi 8 warna dari dwelling ki. Tapi itu sudah terlambat, rune suci Hukuman Surgawi tampaknya memiliki semacam kekuatan penindas yang tak terbayangkan atas harta pembentuk ilahi. Dengan pikiran, harta karun pembentuk ilahi 8 warna secara aktif terbang keluar dan ditelan oleh rune suci Hukuman Surgawi. Zhou Yuan menatap pemkamugan itu, tercengang. Bahkan harta pembentuk ilahi 8 warna dimakan, apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan merasakan kepalanya pecah karena sakit kepala. Apa yang dilakukan rune suci Hukuman Surgawi, tanpa harta karun pembentuk ilahi, akan merepotkan ketika dia mencoba membuat terobosan. Kenapa ini terjadi? Zhou Yuan bergumam. Rune suci Hukuman Surgawi tampaknya tidak menyukai harta karun pembentuk ilahi yang muncul di dwelling ki-nya. Peril hutangnya agak mirip dengan Raja Binatang yang mempertahankan wilayahnya, ia tidak akan membiarkan binatang lain masuk.
Zhou Yuan merenung sejenak, dia kemudian mengambil harta karun pembentuk ilahi 6 warna dan melemparkannya ke rumah Qi-nya. Itu seperti yang diharapkan, tepat ketika harta karun ilahi 6 warna memasuki kediaman Qi, ia terbang ke rune suci hukuman surgawi atas inisiatifnya sendiri dan ditelan. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut berulang kali, ini berarti bahwa dia tidak dapat memiliki harta karun pembentuk ilahi lagi. Lalu untuk apa dia mempertaruhkan nyawanya di mitik utopia? Kamu terlalu sombong. Zhou Yuan merasakan kepalanya sakit, kelelahan. Saat itulah rune suci hukuman surgawi sedikit bergetar, dan sepertinya mengirimkan pesan kabur. Denganku, kamu tidak membutuhkan harta karun pembentuk ilahi. Zhou Yuan menerima pesan itu, rune suci hukuman surgawi adalah harta misterius. Meskipun tidak memiliki kesadaran, ia penuh dengan spiritualitas dan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Zhou Yuan, tuannya. Hati Zhou Yuan berdebar, bisakah rune suci hukuman surgawi menggantikan peran harta karun pembentuk ilahi? Jika ini kasusnya, maka level apa dari harta karun pembentuk ilahi yang merupakan rune suci hukuman surgawi? Tapi kali ini, rune suci hukuman surgawi tidak bergerak dan sepertinya tidak mau menanggapi. Zhou Yuan hanya bisa mengerucutkan bibirnya saat melihat ini. Rune suci hukuman surgawi tampaknya lebih sombong daripada rune suci decoder dan rune suci bumi. Tapi setelah mengatakan ini, kekhawatiran Zhou Yuan menghilang, dan sebaliknya digantikan oleh rasa ingin tahu dan antusias. Dia sangat ingin mengetahui efek seperti apa yang akan dimiliki rune suci hukuman surgawi ketika dia membuat terobosan ke tahap dueling ilahi. Meskipun rune suci hukuman surgawi tidak mengungkapkan efek khusus apapun yang mirip dengan harta karun pembentuk ilahi, semua orang tahu bahwa itu luar biasa. Dengan bantuannya, level surga apa yang bisa dia dirikan? Mungkinkah dueling ilahi 9 surga yang legendaris? Zhou Yuan bergumam. Beberapa saat sebelumnya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk mengharapkan dueling ilahi 9 surga. Lagi pula, dia belum pernah mendengar harta pembentuk ilahi 9 warna sebelumnya. Tapi misteri rune suci hukuman surgawi memberinya sedikit harapan. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa rune suci hukuman surgawi telah menyerap genesis Qi yang luar biasa dan murni dari langit dan bumi karena disimpan di mitik utopia untuk jangka waktu yang lama. Dia tidak punya waktu untuk menyerap dan menyempurnakan genesis Qi sekarang, tetapi setelah masalah ini, jika dia bisa mengambilnya untuk digunakan sendiri, kekuatannya pasti akan tumbuh. Setelah menekan kegembiraannya, alis Zhou Yuan sekali lagi berkerut, karena dia menyadari bahwa dia masih belum menerima informasi apapun tentang rune suci keempat ketika dia mendapatkan rune suci hukuman surgawi. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan menghela nafas. Bagaimana dia bisa menemukan rune suci keempat tanpa petunjuk? Setelah lama berpikir keras, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan menyerah untuk saat ini. Dia kemudian melambaikan jubahnya, dan banyak harta karun penegak ilahi tiba-tiba mendesing seperti air pasang. Mereka disimpan ke dalam tas spasial di pinggangnya. Harta karun dari cakram giok semuanya ada di dalam tas. Perjalanan ini memang bermanfaat. Zhou Yuan tersenyum dan berbalik. Saat udara beriak, tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan dia melangkah keluar dari cakram giok. Bab 660, saat sosok Zhou Yuan terlihat melangkah keluar dari cakram giok tersebut melepaskan cahaya yang menyilaukan dan secara bertahap meleleh di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, cakram giok itu menghilang tanpa bekas. Perubahan seperti itu segera mengundang seruan kaget dari banyak orang. Zhou Yuan juga menatap Pemkamugan itu dengan ekspresi agak terkejut. Dia berpikir bahwa itu pasti karena dia telah mengambil harta karun penegak ilahi di dalamnya, sehingga cakram giok tidak lagi memiliki arti keberadaan. Dia memutar kepalanya dan melihat ke depan. Dia menemukan bahwa Chuking, Li Qingchan, Yao Yao dan Chosen lainnya telah tiba di lokasi cakram giok. Pertempuran dengan Istana Suci sudah benar-benar berakhir. Jiang Taisen telah memimpin Chosen Istana Suci menjauh dari puncak ketujuh. Bibir merah Li Qingchan terbuka sedikit sementara matanya yang indah berkilau karena takjub, terus mengamati Zhou Yuan. Istana Suci menyerah. Zhou Yuan sedikit terkejut. Li Qingchan tersenyum. Kamu telah membunuh Jin Chanzi, dan Yao Yao telah melukai Zhan Taiking dengan parah. Jika Jiang Taisen terus bertarung, Istana Suci mereka akan lebih menderita daripada kita. Chosen lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan jika mereka telah menerima hasilnya, mereka tetap merasa sedikit terkejut saat melihat Zhou Yuan. Jin Chanzi menduduki peringkat kelima di daftar Chosen, yang lebih tinggi dari Kong Seng dan Li Qingchan.
Fakta bahwa Zhou Yuan dapat membunuhnya menunjukkan bahwa kekuatannya melebihi Kong Zheng dan Li Qingshan. Banyak Chosen bertukar pekamuk satu sama lain. Rupanya setelah ini, peringkat Chosen di Sekte Changsuan akan diubah. Cakram giok hilang, Kong Zheng menatap Zhou Yuan. Jangan khawatir, semuanya sudah dikeluarkan. Zhou Yuan menoleh ke Chuqing. Saya menemukan 3 harta pembentuk ilahi 8 warna dan lusinan harta pembentuk ilahi 7 warna. Bahkan ada lebih banyak harta karun pembentuk ilahi dari level lain. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan apapun. Pernyataan ini membuat banyak orang Chosen yang hadir terkesiap heran, bahkan Chuqing menggosok kepalanya karena terkejut. Harus dikatakan bahwa mereka telah bekerja selama berbulan-bulan, tetapi tidak setiap Chosen memiliki harta pendirian ilahi 7 warna. Tapi sekarang, Zhou Yuan memberitahu mereka bahwa ada lusinan harta pembentuk ilahi 7 warna di Cakram Giok. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa di antara para murid Sekte Changsuan, setidaknya akan ada puluhan orang yang dapat membangun 7 langit. Di masa lalu, bahkan 10 besar Chosen dalam sekte harus menunggu waktu yang lama sebelum mereka memiliki kemungkinan tertentu untuk mencapai dwelling ilahi 7 surga. Belum lagi, ada 3 harta karun pembentuk ilahi 8 warna. Sudah bertahun-tahun sejak siapapun di Sekte Changsuan dapat membangun dwelling ilahi 8 surga di tahap dwelling ilahi. Saya telah mengambil salah satu dari 3 harta pendirian ilahi 8 warna, kata Zhou Yuan dengan tenang. Semua orang tercengang, dan bahkan Kong Zheng dan Zhao Zu, yang tidak cocok dengan Zhou Yuan, tidak mengatakan apa-apa. Semua orang sangat menyadari siapa yang berkontribusi paling banyak dalam pertarungan di puncak ketujuh. Jika Zhou Yuan dan Yao Yao tidak mengalahkan lawan mereka masing-masing, bahkan jika Chuqing bertarung dengan nyawanya, dia hanya bisa melukai Jiang Taisen. Jika Zhou Yuan dan Yao Yao diganti dengan Kong Zheng dan Li Qingshan, Kong Zheng dan Li Qingshan kemungkinan besar akan kalah di tangan Zhan Taiqing dan Jin Chanzi. Jika itu masalahnya, maka mungkin Sekte Changsuan yang akan mundur dari puncak ketujuh. Jadi jika Zhou Yuan tidak memenuhi syarat untuk mengambil salah satu dari harta karun pembentuk ilahi 8 warna, maka tidak ada yang akan memenuhi syarat. Chuqing menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Itu adalah sesuatu yang telah kamu tukarkan dengan hidupmu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Terima kasih, kakak senior. Zhou Yuan tertawa. Ada banyak orang di sekitar, jadi aku tidak akan mengeluarkannya untuk saat ini. Setelah masalah di Mitik Utopia selesai, saya akan membawa mereka keluar. Chuqing dan yang lainnya juga mengangguk. Semua sekte dan faksi surga Changsuan telah berkumpul di Mitik Utopia. Jika mereka mengetahui bahwa begitu banyak harta karun penegak ilahi tingkat tinggi telah muncul, tidak diragukan lagi akan menimbulkan kecemburuan, dan situasinya dapat berubah sekali lagi. Sekte Changsuan kita telah mencapai tujuan kita di Mitik Utopia. Kita dapat kembali setelah hasil pertarungan keluar. Chuqing berkata, satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah saya tidak bisa menguji satel emas saya melawan Jiang Taisen. Li Qingshan meliriknya, satel emasmu belum benar-benar terbentuk. Kamu akan menyia-nyiakan semua upayamu sebelumnya jika kamu mengeluarkannya. Juga, tidak mungkin membunuh Jiang Taisen dengan itu. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatan Jiang Taisen karena dia bisa duduk kokoh di tempat pertama dari daftar Chosen. Chuqing memang sangat kuat, tetapi jika kedua belah pihak terluka pada akhirnya, cedera Chuqing akan lebih parah daripada cedera Jiang Taisen. Mendengar ini, Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat puncak raksasa lainnya. Puncak mana yang dipilih Istana Suci? 2 cakram giok yang tersisa berisi harta pembentuk ilahi 8 warna diawasi oleh 4 sekte besar lainnya. Jadi, jika Istana Suci ingin merebut mereka, mereka harus melawan sekte besar lainnya. Ini adalah puncak yang diperebutkan oleh Sekte Pencari Pedang dan Balai Penundukan Naga Laut Utara, jawab YG. Zhou Yuan menoleh dan memang melihat bahwa puncak raksasa di kejauhan sangat kacau. Dengan tambahan Istana Suci, 3 sekte berkumpul bersama dalam pertempuran sengit. Zhong Ming dari Sekte Pencari Pedang berada di peringkat keempat dalam daftar Chosen, dan Tang Xiao dari Balai Penundukan Naga Laut Utara berada di peringkat ketujuh. Keduanya tidak mudah dihadapi, tetapi bahkan jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menghentikan Jiang Taisen, kata Chuqing dengan acuh tak acuh. Jika mereka memilih mempertaruhkan nyawa untuk bertarung, bahkan jika Istana Suci menang, mereka harus membayar mahal, kata Li Qingshan. Chuqing menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan bertarung sampai titik itu karena mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan cakram giok lainnya. Sama seperti Jiang Taisen tidak memilih untuk bertarung dengan mereka, Jiang Taisen juga menginginkan jalan mundur,
yaitu bersaing untuk cakram giok lainnya setelah kegagalan mereka. Itu sama untuk Aula Penundukan Naga Laut Utara dan Sekte Pencari Pedang. Jika mereka menderita terlalu banyak kerusakan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan sekte teratas lainnya. Zhou Yuan juga dengan lembut mengangguk dan berkata setelah beberapa saat ragu, haruskah kita memberi mereka masalah? Dendam antara Istana Suci dan Sekte Changsuan sama sekali tidak kecil. Jika mereka bisa membuat Istana Suci tidak nyaman, mereka akan merasa nyaman. Chosen lainnya tergoda, tetapi Chuking yang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Istana Suci kehilangan dua aset pertempuran besar, Jiang Taisen masih tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia mengamuk, maka seseorang di antara kita Chosen bisa mengikuti jejak Jin Chanzi. Banyak Chosen merasakan hawa dingin di punggung mereka. Chuking tertawa, kerugian yang diderita Sekte Changsuan kita kali ini adalah yang terkecil di Mythic Utopia. Karena saya kaptennya, panen adalah hal terpenting kedua. Harapan terbesar saya adalah dapat membawa Anda semua aman dan sehat kembali ke Sekte. Yang lainnya mengangguk pelan. Tapi, Chuking tiba-tiba mengubah nada suaranya. Meskipun tidak baik untuk memprovokasi Istana Suci, kita dapat mengubah target. Sekte Hantu Surgawi dan Istana Suci cukup dekat. Saat Istana Suci berkomplot melawan Yao Yao, mereka juga memainkan trik kotor dalam kegelapan. Kita tidak memiliki energi untuk berurusan dengan mereka sebelumnya, tetapi mereka saat ini melawan Istana Peri 100 Bunga. Kita dapat membantu Istana Peri 100 Bunga sebagai balas dendam atas mereka yang sebelumnya menggertak Sekte Changsuan kita. Bagaimana menurut kalian? Chosen lainnya mengangguk setuju. Selama pertempuran melawan Istana Suci, Chuking, Yao Yao, dan Zhou Yuan lah yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Mereka juga membutuhkan target untuk membuang energi. Zhou Yuan bertukar pekamuk dengan Yao Yao, yang kemudian menoleh ke Chuking dan berkata, aku tidak menyangka kamu bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Chosen pertama dari Sekte Changsuan. Chuking tersenyum malu. Apakah dia seburuk itu biasanya? Zhou Yuan juga tersenyum dan kemudian mengalihkan pekamugannya ke tempat di mana Sekte Hantu Surgawi dan Istana Peri 100 Bunga bertempur. Matanya berubah menjadi dingin. Karena situasinya seperti ini, Sekte Hantu Surgawi dapat dianggap sebagai tambahan kecil untuk perjalanan ke Mythic Utopia. Dan setelah menyelesaikan ini, perjalanan Sekte Changsuan ke Utopia Mythic dapat dianggap sukses kan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a